Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini, aku akan berbagi soal dan pembahasan tentang seleksi kompetensi dasar atau SKD Kedinasan tahun 2022 pada bagian TKP. Nah, di TKP ini ada beberapa kategori yang akan masuk, yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, profesionalisme, anti-radikalisme, dan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, langsung saja ya kita ke soal yang pertama ya teman-teman. Tapi, tunggu dulu. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal ini tidak diperbolehkan. Maka ini yuk kita bahas ya teman-teman satu persatu. Yang A, ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor melakukannya. Ini salah ya teman-teman. Kita nggak boleh mengikuti aturan yang tidak diperbolehkan. Ini udah jelas-jelas tidak diperbolehkan. Kita lihat yang B, melakukannya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga. Ini juga salah ya teman-teman. Melakukannya jika terpaksa berarti sudah ada kepikiran untuk melakukannya kan gitu kan. Yang C, terkadang saya melakukan hal tersebut. Ini juga udah pasti salah. Yang D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Ini kita simpan dulu ya teman-teman. Yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Oke, jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Kenapa nggak yang D? Karena kan dia masih berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Berarti bisa dibilang 50% dia bisa melakukannya, 50% dia tidak melakukannya. Berarti antara iya dan tidak. Kalau yang ini kan tidak ingin melakukannya sama sekali, berarti dia udah berpegang teguh nggak mau melakukannya itu sama sekali gitu ya teman-teman. Oke, next kita ke soal nomor 2. Anda senang jika datang ke sebuah restoran yang A, pelayanannya ramah dan cekatan. Ini kita simpan dulu ya. B, cepat membuat pesanan. Ini juga kita simpan, ini juga bisa ya. Yang C, makanannya enak tetapi lama penyajiannya. Ini kita coret ya teman-teman, C. Yang D, menu yang murah. Ini juga bisa. Yang E, menu yang mahal. Ya ini tergantung juga ya. Mau mahal dan murahnya tergantung enak enggaknya juga ya. Tapi yang lebih penting itu ketika kita datang ke sebuah restoran, yang paling penting adalah pelayanannya ya teman-teman. Pelayanannya ramah dan cekatan. Ini termasuk dalam kategori pelayanan publik. Ini soal pelayanan publik. Oke, soal nomor 3. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim yang bekerja memperlihatkan sikap tak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A, bekerja sendiri asalkan tugas selesai. Ini kurang tepat ya teman-teman. Di sini kan dibuat kerja tim. Ini tim kerja. Sedangkan ini katanya bekerja sendiri. Ini udah kurang pas ini ya teman-teman. Yang B, mengancam anggota yang tidak serius tersebut akan dikeluarkan dari tim. Ini juga kurang pas ya teman-teman. Kita nggak perlu pakai ngancam-ngancam supaya rekan kita itu serius gitu. Yang C, melaporkan pada atasan. Ini juga salah ya teman-teman. Dikit-dikit lapor itu udah salah. Yang D, membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. Ini kita simpan. Yang E, menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Ini juga bisa ya teman-teman, tapi yang paling tinggi nilainya itu yang ini, membagi tugas secara adil dan memotivasi. Berarti dia ada dua kegiatan itu yang dijalaninya, membagi tugas secara adil dan memotivasi. Sedangkan ini dia cuma menasihati gitu. Jadi kalau nasihat kan bisa dari kuping masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kan, kalau biasa kata-kata gitu ya kan. Jadi yang tepat poin yang paling tinggi itu adalah yang D ya teman-teman.
Oke, ini termasuk dalam aspek profesionalisme ya teman-teman, kategori profesionalisme. Soal nomor 4, setiap hari saya masuk kantor paling cepat dibanding pegawai lain. Yang saya lakukan setelah tiba di kantor adalah A. Membaca koran terlebih dahulu. Ini kurang tepat ya teman-teman. Membaca koran ya di rumah. Yang B. Santai di luar kantor sambil menikmati udara pagi. Ini juga salah ya teman-teman. Kalau mau menghirup udara pagi ya bangun pagi-pagi sebelum ke kantor gitu ya kan. Yang C. Mengobrol dengan rekan sejawat. Ini juga kurang pas ya teman-teman. Bisa mengobrol, tapi yang harus kita lakukan pertama kali setelah masuk kantor itu apa? Setelah tiba di kantor. Yang D. Membuat rencana kerja. Ini bisa ya, kita simpan dulu. Yang E. Menyelesaikan pekerjaan yang tertunda kemarin. Ini juga bisa, tapi yang poin paling tinggi itu yang D ya teman-teman. Membuat rencana kerja. Kalau kita buat rencana kerja pasti otomatis yang ini juga masuk. Pekerjaan yang tertunda kemarin kan masuk ke dalam listnya ini. Nah gitu, jadi pekerjaan pun jadi lebih efisien ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Next ke soal nomor 5. Ketika berbelanja di minimarket, kasir melakukan kesalahan penghitungan. Maka sikap saya adalah yang A. Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Ini bisa ya teman-teman. Yang B. Mengkonfirmasi jika saya dirugikan. Ini bisa. Mengkonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi. Ya, bisa juga. Yang D. Menegurnya karena seharusnya dia lebih teliti dalam bekerja. Ini bisa tapi kurang pas ya teman-teman. Ini kurang pas. Yang E. Abaikan saja karena bukan kesalahan saya. Ini juga kurang pas, berarti tandanya kita nggak peduli. Jadi dari yang ketiga ini sebenarnya yang sudah merangkum menjadi satu itu yang A ini ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenarannya, berarti kita tahu apa yang dirugikan dan selisih harga yang terlalu tingginya kita jadi tahu gitu. Jadi ini termasuk dalam kategori sosial budaya ya teman-teman, yang mengarah pada sifat jujur, bersih, dan tidak melakukan kecurangan. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A, mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Next kita lanjut ke soal nomor 6. Anda diminta untuk memberikan materi training di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa-mahasiswi dari kampus ternama. Maka reaksi Anda adalah A. Meminta orang lain saja untuk memberi materi training. Ini salah ya teman-teman. Ini berarti kita lepas tanggung jawab kalau padahal kita yang sudah diberikan untuk mengajukan materi training. Kita lihat yang B. Mengkomunikasikan pada penyelenggara acara agar sesi materi ditunda. Ini juga kurang pas ya teman-teman. Yang C. Mencoba menjelaskan sebisanya. Ini kurang pas juga. Yang D. Meminta bantuan rekan untuk menyusun materi. Ini juga kurang pas ya teman-teman, karena kan kita yang disuruh memberikan training. Kalau nanti kita menyuruh teman untuk menyusun materinya, kita susah untuk membahasnya gitu, karena bukan kita yang buat. Tuh. Kita lihat yang E. Berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan kepada para mahasiswa dan mahasiswi. Nah ini paling tepat ya teman-teman. Kategori profesionalisme dalam bekerja. Yang paling tepat itu adalah yang E. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Kantor Anda mendapat kunjungan dari klien Anda. Ketika Anda dan rekan Anda mengadakan perbincangan dengan klien tersebut, ada salah satu klien yang tidak profesional. Maka Anda akan A. Meminta rekan Anda untuk lebih mahir dalam bernegosiasi dengan klien tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B. Melaporkan klien tersebut kepada atasan Anda. Yang C. Melaporkan klien tersebut ke pihak yang berwajib. Ini yang dua ini juga salah ya teman-teman. Kita nggak boleh dikit-dikit ngadu kepada atasan
Dan sepertinya dari soal ini kita masih bisa untuk menangani hal tersebut gitu. Kita lihat yang D, ini kita coret dulu yang B sama C. Yang D mencoba untuk tetap bisa mencari informasi tentang klien walau Anda harus mengancamnya. Ini juga udah salah ya teman-teman. Kita nggak baik untuk mengancam orang, apalagi untuk hal yang semacam ini. Karena klien tidak profesional, kita langsung ancam dia, itu kita nggak punya hak untuk itu gitu ya teman-teman. Kita lihat yang E, mencoba untuk tidak terlalu kaku dan angkuh dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia lebih profesional. Nah, ini poin yang paling tinggi ya teman-teman, yang E ini, karena di sini poin yang ini termasuk dalam kategori jejaring kerja ya teman-teman, yang dimana dia mampu untuk menyesuaikan diri dengan mitra atau kliennya yang lain gitu. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Pimpinan kantor menggelar rapat untuk menyusun rencana kerja tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan kegiatan tahun depan. Respon saya, A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Ini kita simpan dulu. Yang B, mengurungkan diri mengajukan suatu, ini udah salah ya teman-teman. Ini panjang-panjang ini sampai sini. Ini udah salah ini. Kalau udah kata-katanya mengurungkan diri mengajukan suatu ide kegiatan, berarti dia kan nggak ada keberanian gitu akan ide dia gitu ya kan. Ini udah salah. Yang C, akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang D, mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan namun tergantung situasi dan kondisi. Ini juga kurang tepat. Yang E, ragu-ragu untuk mengajukan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Masa dia ragu-ragu mengajukan ide kegiatan, dia sendiri ragu, gimana orang yang mendengarnya kan gitu ya. Jadi poin yang paling benar itu, yang paling banyak nilainya adalah yang A. Berarti dia udah berminat, udah ada keinginannya, berarti ada inisiatifnya untuk mengajukan suatu ide kegiatan itu teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Saya mengajukan usulan kepada atasan saya, namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap saya adalah A. Merasa sangat kecewa. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kecewa boleh, cuman jangan terlalu berlebihan. Ya atasan kan punya hak untuk untuk mengomentari gitu. Yang B, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Nah, ini kita simpan. Yang C, kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman. Seharusnya kita kecewa bisa, tapi kita buat sesuatu yang lain agar bisa diterima gitu. Yang D, saya bersikeras mencari upaya pembenaran. Ini juga salah ya. Kalau atasan sudah bilang tidak, berarti kita jangan lagi melakukan pembenaran gitu. Kecuali kalau misalnya dalam diskusi. Yang E, ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi saya, berarti ini nggak ada kemajuan gitu ya teman-teman. Yang paling tepat itu poinnya adalah yang B, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Karena di sini untuk mengukur seberapa tinggi kita memiliki daya cipta ya teman-teman untuk membuat sesuatu yang baru, atau bisa disebut juga punya inisiatif yang tinggi ya teman-teman. Jadi ketika atasan kurang setuju dengan usulan kita jangan kecewa, kita jangan sedih, dan jangan melakukan pembenaran, tapi kita mencari alternatif lain atau solusi lain supaya atasan kita setuju gitu. Kita lanjut ke soal nomor 10. Anda terlibat dalam suatu diskusi yang memanas dan perdebatan yang rumit. Kemungkinan besar Anda akan A. Kehilangan arah pemikiran Anda dan berhenti guna bertanya, di mana saya? Ini udah aneh ya teman-teman. Kehilangan arah pemikiran. Yang B, meninggalkan diskusi karena Anda sudah tidak dapat lagi berargumentasi. Ini berarti dia menyerah ya teman-teman. Ini salah, ini kurang tepat.
Yang C, meminta waktu istirahat sejenak supaya pikiran Anda bisa segar dan dapat melanjutkan berdiskusi kembali. Ini kita simpan dulu. Yang D, mengikuti debat tersebut secara lebih erat dan tetap berpegang teguh pada materi yang dikuasai. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena kan diskusinya ini kan lagi memanas dan perdebatannya ini lagi rumit. Kalau kita tetap berpegang teguh, kita keke, ini makin nggak kondusif nih nanti diskusinya. Oke, yang E, kehilangan minat setelah beberapa pertukaran ide. Ini juga kurang pas, berarti dia langsung menyerah. Jadi poin yang paling tepat itu adalah yang C, karena diskusinya sudah memanas dan perdebatannya sudah rumit, jadi kita meminta waktu nih istirahat sejenak supaya pikiran kita bisa segar dan dapat melanjutkan diskusi kembali. Nah, di sini kita termasuk dalam kategori untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang ya teman-teman, dalam mengontrol emosinya dan menghadapi situasi tertentu yang tidak disukainya gitu. Oke, segitu aja ya teman-teman. Selamat buat yang benar semua atau kebanyakan benarnya daripada salahnya. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya. Dan semangat ya untuk teman-teman semua yang mau ujian, semoga lulus semua dan dapat diterima di SKD Kedinasan tahun 2022 ini. Semoga kita semua sukses. Oke, segitu aja ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel aku agar aku semakin bersemangat lagi membuat video-video terbaru. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.